Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 2, Subtema 3, Pembelajaran 4. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Setelah membaca teks di atas, pada halaman 123, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? 1. Apa? Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. 2. Mengapa? Karena rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. 3. Siapa? Rakyat Indonesia. 4. Bagaimana? Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. 5. Kapan? Menegakkan persatuan dan kesatuan harus dilakukan kapan saja. Dan 6. Di mana? Dimanapun berada, khususnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo menulis pada halaman 124. Kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik.
Perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan dalam bukumu, yaitu 1. Memastikan judul sesuai dengan tema. 2. Menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. 3. Menuliskan dan menggambar 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Dan 4. Seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Ayo berlatih pada halaman 125. Berdasarkan dialog di atas, 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Kemudian hitung persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa perempuan? Jelaskan. Jumlah siswa di kelas Siti adalah 30 orang, berarti 100%. Jumlah buku yang diselesaikan siswa perempuan atau jumlah keseluruhan buku dikali 100%. 16/30 dikali 100% sama dengan 53,3%. Jadi, buku mini yang diselesaikan siswa perempuan sebanyak 53,3%. Berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki? Jelaskan. Jumlah buku yang diselesaikan siswa laki-laki atau jumlah seluruh buku dikali 100%. 14/30 dikali 100% sama dengan 46,7%. Jadi, buku mini yang diselesaikan siswa laki-laki sebanyak 46,7%. Ayo berlatih pada halaman 126. 1. Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Tulislah persentase untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. 1. Stroberi. Persentase 2/12 dikali 100% sama dengan 16,67%. 2. Rasa coklat. Persentase 3/12 dikali 100% sama dengan 25%. 3. Rasa mocha. Persentase 6/12 dikali 100% sama dengan 50%. 4. Rasa keju. Persentase 1/12 dikali 100% sama dengan 8,33%. 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari keseluruhan kendaraan yang ada di area parkir? Jumlah motor dibagi jumlah seluruh kendaraan dikali 100%. Jumlah motor yaitu 30, jumlah seluruh kendaraan yaitu 60, dikali 100% sama dengan 50%. Jadi, persentase motor yang ada di area parkir adalah 50%. 3. Siswa di kelas Siti ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 6?
Jumlah siswa dengan nilai 6 dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. 3/30 sama dengan 1/10. 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Jika digabungkan, berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 7 dan 8? Jumlah siswa dengan nilai 7 ditambah jumlah siswa dengan nilai 8 dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. Buka kurung, 8 ditambah 10 tutup kurung per 30 sama dengan 18 dibagi 30 sama dengan 3/5. 3/5 dikali 100% sama dengan 60%. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 9? Jumlah siswa dengan nilai 9 per jumlah seluruh siswa dikali 100%. 6/30 sama dengan 1/5. 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Berapa persen siswa yang mendapatkan nilai 10? Jumlah siswa dengan nilai 10 dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. 3/30 sama dengan 1/10. 1/10 dikali 100% sama dengan 10%. Perhatikan soal cerita berikut. Benny membeli 1 setel seragam sekolah dari toko XYZ. Harga 1 setel seragam tersebut adalah Rp120.000. Benny mendapat diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayarkan Benny? Apakah kamu dapat menyelesaikan soal cerita di atas? Jelaskan. Saya dapat menyelesaikan soal cerita di atas, yaitu diskon sama dengan 20% dikali Rp120.000 sama dengan 20/100 dikali Rp120.000 sama dengan Rp24.000. Yang dibayar Rp120.000 dikurang Rp24.000 sama dengan Rp96.000. Jadi Benny membayar sebesar Rp96.000. Pada halaman 128, mari kita selesaikan soal cerita berikut. 1. Ayah membeli celana seharga Rp150.000. Ayah mendapat diskon 15%. Berapa ayah harus membayar? 100% dikurang 15% sama dengan 85%. 85/100 dikali Rp150.000 sama dengan Rp127.500. Jadi, ayah harus membayar sebesar Rp127.500. 2. Dayu akan liburan ke Bali bulan depan. Karena memesan tiket lebih awal, ia mendapat potongan sebesar 25%. Harga tiket sebelum diskon adalah Rp600.000. Berapa harga tiket yang harus dibayarkan Dayu? 100% dikurang 25% sama dengan 75%. 75/100 dikali Rp600.000 sama dengan Rp450.000. Jadi, harga tiket yang harus dibayarkan Dayu adalah Rp450.000. 3. Udin membeli 1 set krayon di sebuah toko buku. Ia mendapat potongan sebesar Rp12.000. Jika harga krayon sebelum mendapat potongan adalah Rp36.000, berapa persen Udin mendapat potongan? 12.000 per 36.000 dikali 100% sama dengan 33,3%. Jadi, Udin mendapat potongan sebesar 33,3%.
4. Buatlah soal cerita sendiri tentang persen. Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Mintalah teman tersebut menjawab soal yang kamu buat. Bu Yem membeli baju di toko milik Ana seharga Rp150.000. Karena Ana adalah anak dari sahabat Bu Yem, Ana memberikan diskon sebesar 25%. Berapa uang yang harus dibayarkan Bu Yem? Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.